Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ki Agus bin Sulaiman. Pada kesempatan kali ini saya masih melanjutkan playlist kita sebelumnya, yaitu bahasa pemrograman PHP. Mungkin langsung saja kita mulai ya. Sebelum kita mulai, kita review sedikit ya. Di sini kita sudah melakukan proses yang kita sebut CRUD ya, dimana video sebelumnya kita sudah melakukan read atau menampilkan data. Kemudian kita juga sudah melakukan create atau insert atau simpan data. Kemudian kita juga sudah melakukan update atau edit data, dan yang terakhir kita melakukan delete atau hapus data. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan proses pencarian atau searching ya, pencarian data. Oke, langsung saja kita mulai. Silakan teman-teman membuka aplikasi Xenia, kemudian klik tombol start pada Apache dan MySQL, kita jalankan. Kemudian ini kita minimize, langsung saja buka web browsernya. Oke, langsung buka localhost. Ada tuh buka folder yang tempat file kita disimpan, yaitu DB siswa ya. Saya simpan di DB siswa nama folder. Enter. Nah, di sini sudah tampil ya beberapa file, ada 5 file ya. Kemudian teman-teman klik yang tampil. Oke. Di sini nantinya rencananya nanti di bawah link tambah data mahasiswa nih ada text box dan dilengkapi dengan tombol cari, dimana kita akan melakukan proses pencarian di text box itu ya. Langsung saja kita buka subline tag-nya. Kalau sudah dibuka, teman-teman silakan buka yang file tampil.php. File tampil.php. Oke, kalau sudah kita tambahkan berarti ya di tambah data mahasiswa, teman-teman temu di bawah tambah data mahasiswa ini nanti kita tambahkan text box ya. Jadi kita enter. Kemudian kita buat form ya, karena ini bagian dari form. Kemudian kita masukin atribut formnya yang wajib actionnya kita kosongin. Kita akan proses di halaman yang sama, itu maksudnya, jadi kita kosongin saja. Kemudian metodenya kita buat post ya. Untuk ini semoga teman-teman paham ya kenapa kita kosong, karena kita nantinya memproses datanya di halaman yang sama, jadi kita tidak akan membuka halaman yang lain ya. Itulah, jadi kita kosongkan saja untuk share. Kemudian kita tambahkan input tipenya tag. Untuk name-nya kita buat keyword ya. Keyword. Ctrl S. Oke, sudah muncul ya. Tombol buttonnya belum ya. Kita tambahkan button tipe submit. Untuk name-nya kita buat cari saja ya, cari. Kemudian di tampilannya kita buat juga ada tulisan cari di tampilan tombolnya. Kita refresh. Oke, sudah selesai. Ini kita tambahkan lagi ya, kita lebarkan ya untuk text boxnya. Kita kasih atribut namanya size, kita buat 30 saja. Kita lihat perubahannya gimana. Oke, dia tambah ya, tambah panjang. Kemudian kita kasih placeholder ya. Ini untuk informasi bagi usernya. Coba kita lihat perubahannya gimana. Ketikkan di sini misalnya. Refresh. Jadi placeholder itu untuk memberi informasi bagi usernya bahwasannya teks ini digunakan untuk membuat ketikan ya. Kita harus melakukan ketikan di dalam text box ini. Oke, kita tambahkan lagi atributnya namanya autofocus. Autofocus ini dimana ketika halaman ini dibuka, dia langsung muncul kursornya, langsung terfokus di text box ya. Kita refresh. Nah, langsung muncul ya, tanpa kita harus mengklik seperti ini. Nah, tapi di sini untuk tombol carinya belum berjalan ya, belum berfungsi. Silakan teman-teman buka lagi subline tag, kita tambahin coding PHP-nya di sini. Jadi seperti sebelum-sebelumnya, jadi jika tombol cari ditekan, jadi if set $_post kemudian yang key-nya apa tadi name-nya di button tadi? Di button itu name-nya cari ya. Jadi kita buat yang key-nya cari, cari, maka dia akan mengambil data di form dulu. Kita simpan dulu dengan variabel cari ya. Kemudian sama dengan $_post. Kita buat yang di text-nya name-nya apa, di text box keyword ya. Yang key-nya keyword.
Nah, ini teman-teman bisa ya, terserah teman-teman, tidak harus dalam dolar cari. Misalkan teman-teman mau mengubah dolar keyword juga boleh ya, ini terserah teman-teman ini ya. Tapi untuk keyword ini harus sesuai dengan name yang ada di textbook ini ya, di input type teks, kemudian name-nya ada keyword ya, jadi teman-teman harus sama ini gitu. Nah, untuk dolar ini terserah teman-teman, teman-teman mau menggunakan dolar keyword juga boleh, dolar nama teman-teman sendiri juga boleh ya. Yang paling penting yang ini ya, keyword ini harus sesuai dengan name yang ada di input type teks ini. Nah, kalau sudah, dia mau apa, query-nya mau apa, jadi kita buat mysqli query. Ingat, dua parameter yang penting dalam query yaitu $count. Kemudian query-nya mau apa, kita mau menampilkan, tapi mau menampilkan berdasarkan keyword yang kita ketik ya, kata kunci yang kita ketik. Jadi ini agak sedikit panjang ya rumusnya, jadi kita simpan dengan $q saja. $q, kemudian $q nya kita ubah di sini. $q sama dengan select kali from, kita buat db siswa. Nah, ini belum selesai ya. Kalau kita selesai sampai di sini, maka yang akan tampil seluruh data mahasiswa. Tapi kita tidak ya, kita inginnya sesuai dengan kata kunci yang kita ketik. Jadi ada tambahan kondisi lagi, where, di mana kita enterkan saja. Misalkan kata kuncinya nama ya, berdasarkan nama dulu ya, nama sama dengan, nah ini sebenarnya belum nggak efektif ya, tapi kita coba dulu ya, nanti saya mau kasih tahu teman-teman kenapa tidak efektif ya. Nama sama dengan $cari ya, kutip satu $cari. Oke, titik koma. $cari ini ya, kita lihat di sini karena saya simpan dengan $cari, jadi kita buat $cari. Simpan. Kita lihat kita jalankan. Di sini kita ketik misalkan KGS Beni Sulaiman, enter. Ada yang salah ini, coba kita lihat lagi. Oh, ini ya, lupa, ini kita simpan dengan $Rizal. Kita buat KGS Beni Sulaiman ini. Nah, dia maka akan tampil ya KGS Beni Sulaiman. Tapi di sini misalkan saya buat Ki Agus misalnya KGS saja, cari, maka yang dia tidak akan menampilkan karena dia tidak ada yang nama Ki Agus ya, KGS. Nah, di situ menurut saya kurang efektif ya. Jadi kita harus mengetik sama persis baru dia tampil. Misalnya KGS Beni Sulaiman, nah kita klik cari baru dia tampil. Ketika kita ketik Beni, dia tidak akan tampil datanya. Nah, di sini menurut saya kurang efektif. Jadi saya tidak akan memakai sama dengan ya, kita ganti sama dengannya. Kita pakai yang lebih fleksibel, itu ada perintah SQL yang namanya like. Nah, like ini pasangannya itu kita persen, kita taruh dulu di akhir ya, misalkan persennya di akhir dulu. Kita lihat gimana perubahannya itu. Nah, di sini misalkan aku ketik kata kunci Ki Agus Beni Sulaiman, dia akan tampil ya. Nah, ketika aku ketik KGS, dia juga tampil. Karena ketulisan KGS itu ada ya, bagian dari data ini. Nah, misalkan ini aku buat Ari, maka dia tampil walaupun di sini harusnya Ari ya kan. Maka yang ada Ari ya, tulisan Ari itu tampil semua, Ari, Aris ya. Nah, kita buat Sulaiman. Nah, di sini Sulaiman nggak tampil ya. Nah, harusnya sebagusnya itu pada waktu kita ketik Sulaiman, dia juga akan menampilkan data yang ini, data yang pertama ini. Karena tulisan Sulaiman ada kan di sini. Nah, di sini dia cuma membaca huruf awal saja. Jadi misal KGS saja. Kalau kita ketik KGS baru dia tampil. Kita buat ID, maka dia juga tampil Ida. Nah, di sini kita perbaiki ya. Nah, kalau kita buat akhirnya ada Rosita, maka dia tidak tampil. Ya, tidak ada yang namanya Rosita. Nah, di sini kita berarti kita perbaiki lagi codingnya. Tanda persen ini kita tambahkan lagi di sini. Nah, ini baru benar. Ini maka kita akan apa yang kita ketik, kalaupun ketikan kita ada di datanya, maka dia akan tampil. Ini misalkan aku mau ketik IS saja, IS itu ada datanya. Ini Aris ya, IS kita klik, maka yang tampil Aris. Huruf B saja misalnya kita tampil. Kita klik semua data yang huruf B, maka akan tampil. Kebenaran yang huruf B cuma Beni ya. Yang lainnya nggak ada huruf B.
Misalkan aku buat huruf RI, maka yang ada huruf RI dia akan tampil RI dengan Aris. Oke. Nah, di sini dia benar. Tapi ketika kita ingin memasukkan kata kunci berdasarkan nomor induk ya, misalkan 2005240006 kita cari, maka data tidak ditemukan. Nah, ini kita harus perbaiki juga. Jadi biasanya selain nama, nomor induk juga bisa digunakan ya biasanya. Nah, di sini kalau mau seperti itu, teman-teman tinggal tambah namanya OR, kita tambah OR ya. Kemudian teman-teman enter, berarti di sini kita tambah NIS. Kemudian lakukan seperti yang di atas, like, kutip 1%, dolar cari. Kemudian hurufnya harus kecil ya, sesuai tanda persen lagi. Nah, maka ini untuk NIS-nya juga bisa kita berdasarkan nomor NIS. Oke, bisa ya kita buat 0044 misalnya, maka dia akan muncul yang ada NIS-nya 0044 akan muncul ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti ya video ini. Nah, di sini kalau memang untuk nomor telepon pengennya juga bisa mencari berdasarkan nomor telepon, teman-teman tinggal tambah saja di sini, berarti tambah lagi OR kemudian dibuat telepon. Misalkan berdasarkan pendidikan, teman-teman juga bisa buat lagi OR berdasarkan pendidikan. Jadi terserah teman-teman, tergantung teman-teman ya, tergantung proyek kita nanti kalau kita membuat. Kalau memang hanya sebatas untuk nomor NIS dan nama saja, kita buatnya seperti ini saja ya, NIS dengan nama. Oke, untuk video kali ini saya kira cukup ya. Jadi kita sudah melakukan proses pencarian data ini. Nanti kita akan, ini masih banyak ya videonya. Jadi kita belum melakukan proses login ya. Nanti kita lengkapi dengan proses login, dan rencananya juga saya akan membuat menu ya, proses menu halaman menu utamanya ya. Jadi teman-teman silakan kalau ingin mengikuti video ini terus silakan subscribe dan klik tanda lonceng supaya ketika saya memposting video ini teman-teman ada di beranda teman-teman. Oke. Terima kasih, see you in the next video. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.